kalau kita benar-benar mempercayai, kita benar-benar imani, dikatakan janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia akan melakukan. Kalau kita mempercayai setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan, saya yakin itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita katakan dengan pujian. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah pura-pura kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak
ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, karena kami tahu Engkau Allah kami yang kudus, yang selalu menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu. Kami lega Tuhan, hati kami penuh sukacita, hati kami penuh kedamaian. Dan oleh karena Engkau Tuhan yang kami sanjung, yang kami tinggikan saat ini, bahkan selama-lamanya Tuhan. Kami mempercayai setiap firman-Mu, kami mempercayai setiap kata-kata yang Kau katakan Tuhan. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh, terus berbuah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Engkau sudah memberkati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hati kami sudah siap Tuhan. Amin. Urapan Tuhan yang penuh sudah ada pada setiap kami. Bahkan hikmat Tuhan yang maha luas itu ada di dalam pikiran kami. Sehingga kami boleh menangkap. Kami tidak bosan-bosannya terhadap firman Tuhan, tapi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas. Tuhan tolong sehingga apa yang hamba katakan, pikirkan, sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puas Bapak Ibu? Ya. Kepuasan itu banyak saya katakan. Tapi kalau kita ada di dalam hadirat Allah, itu yang benar-benar bisa membuat kita berpuas dengan kepuasan yang sejati. Amin. Ada sukacita dan sejahtera yang mungkin kalau kita mau katakan itu susah. Karena kenapa? Terlalu besar, terlalu lebar. Sukacita, kedamaian, apapun kelegaan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam hadiratnya itu pasti ada sesuatu. Amin. Saya percaya pada saat kita manunggal dengan Tuhan, kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup setiap kita. Amin. Saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk belajar tentang satu tema firman Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita bisa terus menikmati yang namanya penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan Bapak Ibu itu bukan cuma kadang-kadang saja, bukan, atau mungkin cuma ya beberapa kali saja, tidak. Tetapi ternyata penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup setiap kita, di dalam masalah, tantangan, ataupun kita bersuka cita tanpa masalah, mungkin begitu, sehat atau sakit, penyertaan Tuhan itu ternyata selalu ada, menyertai di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya kasih judul menikmati kuasa penyertaan Tuhan. Artinya kita harus terus menikmatinya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat cerita di Rio. Saya cerita bahwa saya ini kan suka bersepeda Bapak Ibu. Hampir setiap hari saya lakukan olahraga itu kurang lebih 35 sampai 1 jam. Nah awalnya Bapak Ibu, awalnya saya bersepeda karena di kompleks perumahan saya itu jalannya tidak datar. Jadi ada naik, ada turun begitu ya. Ada naikannya yang cukup terjal begitu ya. Ataupun sepertinya landai tapi cukup jauh, sehingga itu menguras tenaga saya.
Nah, awalnya karena saya pernah mencoba, saya sempat muter balik. Kenapa? Karena tidak kuat. Nah, setelah itu saya coba kembali, ya masih tidak kuat. Terus apa yang saya lakukan? Saya hindari jalan itu. Saya cari jalan yang datar-datar saja. Tetapi namanya jalan, Bapak Ibu, kalau ada naikan, ada yang turunan, pasti ada naikan, betul ya? Nah, mungkin jalan itu kalau turun terus, nah satu ketika ya pasti ada naiknya. Jadi mungkin saya menikmati awal-awalnya saja. Oh, pada saat saya turun saja. Tapi nanti harus balik ke rumah juga harus tetap melalui tanjakan di jalan di sekitar perumahan saya. Nah, lalu saya mulai belajar, gitu ya. Saya mulai belajar. Saya mulai tidak berusaha untuk melihat jalan yang menanjak tadi. Jadi saya motor sepeda, gitu ya. Saya nikmati, saya lihat kiri kanan, ya sesekali saya lihat depan, tapi bukan yang tanjakan yang tinggi begitu. Saya cuma lihat kiri kanan, ya jarak pandang saya tidak terlalu jauh begitu, sehingga saya tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut kalau saya itu tidak kuat. Tiba-tiba saya sudah sampai di penghujung tanjakan tadi. Nah, itu saya ulangi, semakin hari semakin ringan jalan saya. Bapak Ibu, pelajaran yang sama itu kita bisa juga lihat di dalam Alkitab. Jadi yang pertama, saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir, nah gitu ya, saat keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Slide-nya ada. Nah ini ya, pada saat itu. Jadi ini cerita yang kita pasti tahu detailnya juga. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan cerita awalnya, itu Musa pun itu tidak diberitahu rutenya. Bapak Ibu, kamu nanti harus jalan lewat negara ini, gitu. Kamu harus nanti lewat negara mana, nanti di situ ada bangsa-bangsa yang bakal menghadang kamu. Terus kekuatannya bangsa itu, keperkasaannya itu seberapa besar yang harus kamu hadapi. Musa ternyata tidak dikasih tahu. Bangsa Israel pun juga tidak dikasih tahu. Tetapi Allah cuma berpesan kepada bangsa Israel melalui Musa supaya seluruh bangsa ini termasuk Musa itu disuruh cuma percaya dan jalan saja. Jadi tidak dikasih kisi-kisinya. Tadi saya ke Kalijuda dalam perjalanan kurang lebih 10 menitan begitu, Ibu Hani memberikan info sama saya bahwa itu di depan Pak, itu jalannya ditutup karena ada basah. Nah, saya dikasih kisi-kisi, saya dikasih petunjuk oleh Ibu Rohani. Nah, tetapi pada saat itu bangsa Israel, Musa juga itu tidak dikasih tahu. Pokok disuruh jalan saja, disuruh percaya saja. Dan apa yang dilakukan Musa, Bapak Ibu? Musa melakukan, Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan endingnya Bapak Ibu, endingnya anugerah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan itu dilimpahkan kepada seluruh bangsa Israel tepat waktunya. Jadi mereka harus mengalami hambatan, Tuhan tolong, begitu ya. Harus melawan bangsa-bangsa yang perkasa, akhirnya Tuhan tolong sehingga bisa memenangkan. Saya mungkin bisa kasih kata-kata sebuah pertandingan begitu. Cuma modalnya apa? Percaya dan disuruh jalan saja, percaya sama Tuhan. Ini bagaikan juga kehidupan kita dalam dunia. Kita kan tidak tahu loh, 1 menit lagi kita bagaimana, nanti pulang Bapak Ibu bagaimana, jalannya macet enggak, jalannya nanti harus nyalip sepeda motor berapa, atau nyalip mobil berapa, kita ketemu sama mobil warna apa, nanti kena stopan lampu merah berapa kali, atau nanti terus hijau terus sampai rumah. Kita tidak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu.
Nah, ini seperti juga perjalanannya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang muridnya Tuhan Yesus. Nah, ini para murid. Nah, para murid ini juga tidak diberitahu, begitu ya. Pokok kamu ikut aku, gitu ya. Mengabarkan tentang keselamatan, supaya banyak orang bisa kenal sama Tuhan Yesus. Percaya, kalau mereka kenal dan percaya, mereka akan diselamatkan seperti kamu. Nah, kira-kiranya begitulah bahasa mudahnya. Tapi tidak tahu, nanti kamu kalau ikut aku, gitu ya, nanti kamu punya jemaat sekian ribu, sekian juta orang, atau sekian puluh orang, atau sekian belas orang. Tidak dikasih tahu, tidak ada loh disertanya seperti begitu. Bahkan sampai akhir hidup mereka tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus tidak memberikan perincian seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berjanji apa Bapak Ibu? Menyertai, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, khususnya memberikan kekuatan iman kepada setiap murid-muridnya beserta juga dengan kita semua. Nah, seperti itu. Jadi tidak diberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya pernah baca satu buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan gitu ya. Saya tidak sebut, agak lupa saya namanya. Nah, tetapi sejarawan ini dia meneliti gitu ya, meneliti penelitian yang dilakukan oleh Eusebius. Nah, Eusebius ini meneliti cara matinya murid-murid dari Tuhan Yesus ini. Selain Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus kan sudah jelas ya, banyak yang menyaksikan, ditulis, begitu ya, menjadi satu sejarah, menjadi satu pembuktian yang pasti, bukan cuma dilihat satu dua orang, tapi banyak orang. Nah, si Eusebius ini juga pengen tahu. Dia mau mencari tahu, dia keliling gitu ya, mencari tahu satu persatu dari murid Tuhan Yesus ini matinya itu gimana. Nah, akhirnya tahun 325 itu akhirnya dia berhasil mencatat. Nah, tetapi bukan cuma di situ saja, sejarawan yang lain juga penasaran. Sejarawan yang lain juga ingin membuktikan apa yang ditulis oleh Eusebius itu benar atau tidak. Apa cuma karangan saja? Kan bisa ini, karangan Tuhan Yesus jelas-jelas dilihat banyak orang begitu ya, naik ke surga segala macam dilihat banyak orang, itu aja masih tidak dipercaya. Sejarah juga membuktikan bukan cuma karena kata orang, tetapi tempatnya, segala macam kejadiannya, detail kejadiannya itu terbukti pasti benar, itu aja masih dicari-cari. Begitu ya, banyak orang yang tidak percaya. Nah, apalagi seorang Eusebius, begitu ya. Jadi sejarawan ini semua banyak pada zaman itu ingin membuktikan apa yang ditulis Eusebius ini terbukti benar-benar. Dan ternyata beberapa tahun kemudian dinyatakan juga benar, meskipun sebagian tidak ditulis di dalam Alkitab, gitu ya. Nah, yang pertama Matius, Bapak Ibu. Matius ini dikatakan dibunuh oleh pedang di Ethiopia. Nah, ini sejarah mencatat seperti itu. Nah, awalnya pada saat Matius ini dipanggil sama Tuhan untuk jadi teman, gitu ya, teman sepelayanan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya banyak orang diselamatkan, begitu ya. Nah, itu tidak dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Tidak tahu jalan hidupmu tuh bakal kamu nanti itu dibunuh oleh pedang di Ethiopia. Tidak dikasih tahu, begitu ya. Nah, terus ada lagi Markus. Nah, Markus ini dicatat badannya katanya diseret hidup-hidup di Alexandria. Alexandria itu pada saat itu di Mesir, gitu ya. Cepat aja. Lukas, gitu ya. Lukas ini digantung, begitu ya, dibunuh dengan cara digantung saat mengajarkan Injil di Yunani. Nah, ini secara mencatat seperti itu. Lalu Yohanes, wah Yohanes ini serem Bapak Ibu ya. Yohanes ini digoreng dengan minyak, begitu ya, dengan minyak panas di Roma. Tetapi Tuhan izinkan Yohanes ini hidup, begitu ya, dan dia akhirnya diasingkan di Pulau Patmos. Nah, ini satu-satunya yang hidup sampai usia lanjut,
Setelah itu tidak diganggu lagi, semacam itu, tidak diburu lagi untuk dibunuh. Nah ini Yohanes. Lalu Petrus. Nah Petrus ini juga dibunuh dengan cara yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu disalib. Nah tetapi Petrus karena mendapat karunia iman, Bapak Ibu, sehingga Petrus ini berani gitu ya, mengatakan aku tidak layak disalib seperti guruku, seperti Tuhan. Dia Allah, begitu ya. Aku ini siapa? Salib aja aku secara terbalik. Nah ini Petrus. Nah, mereka semua punya satu kekuatan, keberanian yang luar biasa. Dan saya percaya kekuatan keberanian mereka itu bukan karena mereka itu kuat atau berani, tetapi itu pun juga anugerah Allah. Amin. Itu juga karunia, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa terus berani-berani gitu ya seperti mereka, karena Tuhan itu kan tahu kekuatan setiap kita. Jadi mungkin memang seseorang, mungkin hamba Tuhan matinya biasa saja. Mungkin ada hamba Tuhan yang matinya serem begitu ya. Nah, tetapi kita bukan terus mau menghakimi mereka gitu. Oh, kalau matinya serem itu begini, kalau matinya enak itu begitu. Itu hak prerogatifnya Tuhan Allah. Kita tidak perlu cari tahu tentang hal itu. Pokok mati karena percaya sama Tuhan Yesus masuk surga. Udah itu aja, gampang itu. Kita nggak usah cari-cari tahu tentang hal itu. Dan kalau Bapak Ibu kepingin meneliti begitu ya tentang hal-hal yang aneh-aneh itu, dalam tanda kutip, mending meneliti firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu banyak memberkati kita malah. Tapi kalau kita cari-cari kesalahannya orang gitu ya, cari-cari tentang wah ini begini, pusing sendiri, rugi sendiri ya. Lagi Thomas. Nah Thomas ini sejarah mencatat gitu ya, ditusuk tombak gitu ya di India. Nah yang terakhir Yakobus, anaknya Zebedius. Nah ini dipenggal saat sebelumnya dia memberitakan Injil pada para penyiksanya. Penyiksanya pun diinjili, begitu ya. Nah, luar biasa, tidak dendam, tidak marah, gitu ya. Jadi ini sebuah akhir dari kehidupan para muridnya Tuhan Yesus. Nah, sebuah rahasia kehidupan yang kita pelajari adalah yaitu tadi Bapak Ibu, kenikmatan kuasa penyertaan Tuhan. Hubungannya nanti Bapak Ibu kita bisa tarik satu kesimpulan. Jadi setiap murid Tuhan Yesus itu pun disertai sama Tuhan, sehingga mengalami hal yang kalau kita tahu saat ini sejarahnya kita tahu, wih kok serem sekali ya, membuat saya takut ngikut Tuhan, kok malah kayak gitu akhir hidupnya. Nggak wes, aku nggak ikut Tuhan. Nah jangan seperti itu Bapak Ibu. Semua punya porsi sendiri-sendiri, punya kekuatan sendiri-sendiri, dan itu yang tahu adalah Tuhan. Nah Paulus bahkan mengatakan dan menulis begitu ya, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, pada saat saya belajar tentang renungan yang saya sampaikan pada sore hari ini, kalau saya lihat Bapak Ibu, tulisan Paulus ini zamannya beda dengan zaman kita saat ini. Nah, zaman dulu Bapak Ibu itu beda dengan saat ini, yang mungkin kita ini dengan mudah kita beribadah, tidak ada yang menghalang-halangi kita gitu ya, tidak ada yang menakut-nakuti kita, khususnya di Surabaya, khususnya di Kalijudan ini, tidak ada. Tapi pada saat Paulus menulis pada saat itu menyeramkan Bapak Ibu ya, itu sangat menyeramkan. Jadi orang di sana itu dengan mudah dibunuh, orang itu dengan mudah dilempari batu, orang mudah ya tadi itu yang seperti saya ceritakan, ada yang disalib, digoreng, diseret, ditombak, wah dibunuh dengan cara-cara yang tidak manusiawi saya katakan. Nah tetapi
saat itu Paulus masih bisa mengatakan seperti itu, begitu ya, dianggap hal-hal seperti itu tuh hal yang biasa, begitu dibanding dengan penyertaannya Tuhan. Dan ini bukan cuma omong doang, Bapak Ibu. Ini bisa dibuktikan. Kenapa? Kalau cuma omong saja, setelah dia mengatakan seperti ini mungkin ya, dia pasti lari. Dia tidak pasti akhir hidupnya itu dia pasti menyangkal Tuhan Yesus. Kalau dia cuma berani berkata-kata dan berani menulis, kalau itu saja. Tetapi tidak, sampai akhir hidupnya Paulus masih tetap mengabarkan tentang hal keselamatan. Jadi memang benar-benar Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu jangan terus berkecil hati. Oh, kalau ikut Tuhan malah susah. Kalau ikut Tuhan akhir hidup kita malah tidak enak, malah tersiksa. Aku takut wes ikut Tuhan. Jangan seperti itu. Karena Tuhan tahu batas kemampuan setiap umatnya, setiap manusia ciptaannya, Bapak Ibu. Jadi kita jangan perlu takut-takutlah tentang hal itu. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita sudah lihat semua itu, nah, sudahkah kita ini memastikan diri kita ini ya, ini tetap ada di dalam perahunya Tuhan enggak kita ini? Karena kalau kita mau disertai Tuhan, berarti Tuhan ini kan harus dekat dengan kita. Nah, kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kita ini mengarungi samudra, laut yang luas, ini gambaran kehidupan kita dalam dunia ini. Terus kita ini jalan, naik kapal. Nah, kita ini sendirian atau bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau bersama, saya yakin kita terus bisa menikmati bahwa Tuhan itu menyertai aku, Tuhan nolong aku. Ada badai, Tuhan taklukkan. Ada sesuatu, anginnya kencang, anginnya keras, ada badai, ada topan angin, Tuhan bisa menghentikan. Kita bisa menikmati. Oh iya, luar biasa. Ini yang saya katakan, kita ini harus menikmati penyertaan Tuhan. Pada saat kita mengarungi samudra yang tidak tahu arahnya kemana, gitu, yang tahu cuma Tuhan, dan endingnya pasti surga. Itu. Cuma kan ini masih ada gelombang, masih ada angin, masih ada panas, masih ada dingin, begitu. Orang kedinginan ya tidak enak, orang kepanasan ya tidak enak, Bapak Ibu. Orang kena angin sepoi-sepoi enak, tapi kalau anginnya kencang, ini tubuh juga bisa ikut, begitu ya. Kalau kita naik perahu, gelombangnya kalau tanah masih enak, tapi kalau sudah begini-begini, bukan cuma isi perut mau keluar semua, Bapak Ibu. Orang bisa teler, Bapak Ibu, bisa tidak terbangun karena mabuk laut. Nah, kita perlu menikmati yang namanya penyertaan Tuhan. Ini harus kita pikirkan, begitu ya. Kita bagaikan ada dalam perahu kecil, begitu ya, sama Tuhan enggak? Kalau masih tetap kita ini mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun Bapak Ibu, pekerjaan, rumah tangga, ya, lain hal, semua pokoknya, berarti kita tenang. Kita akan selalu bisa menikmati kuasa penyertaan Tuhan ini, penyertaan Tuhan maksud saya, di dalam kehidupan kita. Nah, jika tidak Bapak Ibu, maka saya katakan kesulitan gitu ya, itu akan menenggelamkan perahu kita ini. Iman kita ini bisa kandas kalau kita ini nggak mau selalu dekat sama Tuhan. Bahaya, kita bisa tenggelam. Yang pertama itu mungkin kita sudah tidak punya semangat sama Tuhan, kita tidak bergairah sama Tuhan. Mau doa, wes ogah, males. Perlu tak doa? Mau doa ya, aku kena kesulitan kok. Doa ya, aku ya kena masalah kok. Perlu tak doa? Nah, kalau sudah seperti itu, jangan diikuti Bapak Ibu, harus dilawan. Tanda bahwa kita ini tetap Tuhan sertai aku. Buat aku tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau, supaya aku bisa terus menikmati penyertaan Tuhan.
Intinya Bapak Ibu, kekuatan kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan itu menjadikan sebagai tolak ukur gitu ya, kekuatan kita dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita ini jauh sama Tuhan, saat ada masalah kita mesti khawatir, kita hidup dalam ketakutan, kita sudah omongan kita yang dulu selalu positif, omongan kita sudah mulai yang enggak, udah negatif, udah mulai meragukan kemampuannya Tuhan, mulai meragukan penyertaannya Tuhan. Nah ini berbahaya, ini sebagai tolak ukur. Kalau kita ini selalu dekat sama Tuhan, selalu optimis, bukan optimis yang ngawur, bukan optimis yang bonek begitu, bukan Bapak Ibu. Karena kita optimis, kita bonek mungkin dalam tanda kutip ya, ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, kita harus optimis Bapak Ibu. Kita betul-betul harus percaya apapun yang terjadi. Amin. Apapun, masalah satu belum selesai, ada dua, tetap optimis. Nanti masalah tiga ditolong Tuhan. Ternyata ada masalah empat, optimis lagi. Masalah berikutnya pasti ditolong Tuhan. Saya yakin itu. Meskipun mungkin kita harus menunggu agak panjang. Saya ingat almarhum Bapak Kepala Bapak Edi Setiono, dia mengatakan kalau masalah itu besar, makin besar kayaknya dia ngomong, nanti kamu pasti terima berkat yang lebih besar. Oh amin, oh saya ngomong benar Bapak Ibu. Jadi jangan malah kita ini ada masalah kecil saja sudah purek sama Tuhan, sudah marah sama Tuhan, mundur sama Tuhan. Bahaya. Kita menarik diri dari penyertaan Tuhan, bukan Tuhan yang menjauhkan diri. Bapak Ibu catat, Tuhan tak pernah menjauhkan diri dari umatnya, dari kita semua. Dia sayang kita, amin. Dia selalu pegang tangan kanan kita. Kita ini loh yang kadang-kadang tambah tarik-tarikan sama Tuhan, bukan tarik-tarikan apa, kita yang berusaha untuk menjauh. Nah ini yang kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menikmati langkah demi langkah bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita ini bisa dikatakan hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu disertai Tuhan, kita selalu bisa menikmati akhirnya bentuk-bentuk penyertaan Tuhan itu seperti apa ya. Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat yang ke-34 dikatakan, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ini menjelaskan satu rahasia keberhasilan dari banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Mereka bisa kuat, mereka bisa menang, begitu Bapak Ibu, karena ada yang menyertai. Ini sudah tidak bisa disangkal Bapak Ibu. Ini kita sudah lihat sejarah Alkitab, apapun yang ditulis dalam tokoh-tokoh Alkitab, ataupun Bapak Ibu sudah pernah mengalami. Saya katakan, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami. Cuma terkadang karena masalah yang baru kita lupa. Jadi kita mulai khawatir, tolong tidak sama Tuhan, disertai tidak oleh Tuhan gitu. Padahal dulu Bapak Ibu pasti pernah. Amin. Tinggal kadang kita ini lupa. Kalau hal-hal yang seperti itu nih, maaf bicara, terkadang kita ini seringkali gampang melupakan setiap kebaikan Tuhan oleh karena masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Jadi terus Bapak Ibu, kita terus ingat, kita terus belajar ingat, terus belajar bersyukur. Saya paksa diri saya, meskipun ada dalam masalah tantangan, saya selalu ingat, oh saya berusaha mengingat, maksud saya, oh Tuhan sudah tolong aku kok, Tuhan pasti tolong sekarang, nanti, bahkan selamanya, Tuhan pasti tolong aku. Saya selalu belajar mengingat begitu. Saya selalu bersyukur dengan saya mengingat kebaikan Tuhan, otomatis pikiran saya, hati saya bisa mengucap syukur. Kalau enggak mau lupa gitu ya, lupa kebaikan Tuhan, terkadang bisa lupa untuk mengucap syukur. Oleh sebab itu masalah tantangan itu pencuri sukacita, saya katakan, pencuri ucapan syukur kita. Nah, tidak masalah, ada masalah, ingat kebaikan Tuhan,
secara otomatis kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kekuatan Tuhan itu saya yakin merupakan jaminan satu-satunya, saya katakan, kehidupan setiap kita. Artinya kita membutuhkan Tuhan karena kekuatan kita ini ternyata tidak seberapa, Bapak Ibu. Kekuatan manusia itu tidak seberapa. Sekuat-kuatnya seseorang yang kita anggap kuat, saya katakan, pasti ada batasnya. Kita kan nggak pernah ngerti. Kita biasanya kalau melihat rumput tetangga itu biasanya lebih hijau, betul Bapak Ibu? Ya, lebih hijau. Wah, itu lebih berhasil. Nggak ada masalah seperti aku. Siapa ngomong? Belum tentu, Bapak Ibu. Saya seringkali salah melihat seseorang yang saya anggap kuat. Orang ini kuat, orang ini tidak punya masalah di dalam rumah tangga ataupun di dalam pekerjaannya. Setelah saya kenal baik, setelah saya kenal lebih dekat lagi, saya baru tahu, oh masalahnya ya begitu. Bahkan mungkin lebih besar dari masalah saya. Nah begitu loh. Nah itu memang manusiawi, itu memang manusia sangat terbatas. Oleh sebab itu manusia itu butuh Tuhan, karena Tuhan itu sumbernya kekuatan. Jadi kalau saya boleh ngomong, murid-murid Tuhan Yesus meskipun amburadul, akhirnya matinya itu maksudnya bukan amburadul sifatnya atau sikapnya atau imannya, bukan Bapak Ibu, tapi mungkin dalam bahasa manusia itu wah matinya kok seperti itu begitu ya. Tapi saya yakin ada penopang kekuatan, ada anugerah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap mereka, sehingga sampai begitu pun Bapak Ibu mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya pada saat itu. Itu kan tanda satu kekuatan yang ekstra. Kalau manusia kan belum tentu kuat. Apalagi manusia zaman sekarang yang sudah keadaan hidupnya enak, tidak ada pertentangan, tidak ada desakan, melihat gitu, melihat dengar saja, tidak usah melihat, sudah merinding. Kalau zaman dulu itu mungkin hal-hal yang biasa terjadi, tetapi ya tetap menakutkan gitu ya. Nah, ada satu kata-kata yang bagus Bapak Ibu, singa yang mengaum terlalu menakutkan gitu ya. Goliat di hadapan kita terlalu besar dan kuat. Laut Merah terlalu sulit untuk kita seberangi. Namun saya katakan bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melewati semuanya. Amin. Bapak Ibu, amin. Kita harus semangat Bapak Ibu. Amin. Masalah tantangan, lalu kita sudah lihat loh, Goliat di hadapan musuh yang besar, tapi karena disertai Tuhan, dia menang. Betul? Ya, Laut Merah yang begitu dalam, begitu buas, ininya ombaknya, badainya, itu bisa diseberangi. Karena apa? Mereka disertai sama Tuhan. Apapun lah Bapak Ibu bisa isi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang saya yakin jauh lebih kecil dari dua masalah yang saya sebutkan. Mungkin kesehatan kita, keuangan kita, masa depan kita, begitu ya, kebingungan kita, apalah saya nggak tahu. Itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi ya kalau kita punya Tuhan, saya percaya pasti bisa melewati. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah berani Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan kita yang saya katakan penuh dan banyak tantangannya, begitu ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, saya yakin kita bisa menang ya. Nah, kesadaran akan kekuatan yang Tuhan berikan ini menjadikan kita sebagai pribadi pemberani. Jadi kalau kita sadar bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan itu perkasa, Tuhan sanggup menyertai aku, kita berani Bapak Ibu. Berani bukan berarti berani perang, berani gegeran, itu bukan. Maksud saya itu bukan seperti itu. Berani untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan, berani untuk percaya akan janji Tuhan, itu terjadi di dalam hidup kita.
Jadi kita harus sadar dulu. Tapi sebelumnya, kalau kita nggak sadar siapa yang akan memberikan berkat, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berani, Bapak Ibu? Betul ya? Tapi kalau kita tahu, oh siapa ini? Tuhan Yesus. Siapa? Oh Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Murid-muridnya aja endingnya seperti begitu pun, murid-muridnya pun tetap kuat imannya. Dia tidak menyangkal, mosok masalahku yang cuma segini di hadapan Tuhan, mosok aku mau menyangkal Tuhan. Nah, kalau kita tahu, oh pribadinya Tuhan ini luar biasa, kekuatannya tuh sanggup untuk nolong, belah laut bisa. Anak kecil begitu ya, melawan Goliat yang besar begitu ya, bisa dikalahkan lewat tangan Tuhan, lewat penyertaan Tuhan. Jadi aku sekarang nekat aja, aku berani saja untuk mempercayai janji Tuhan. Pasti terjadi dalam hidupku. Kalau di dalam orang-orang itu bisa terjadi dalam hidupku, aku juga memberanikan diri untuk percaya bahwa itu juga akan terjadi. Tuhan akan memberikan mujizat, memberikan pertolongan. Apa Bapak Ibu isi sendiri, apa yang jadi kebutuhan Bapak Ibu, kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sekali lagi saya himbau Bapak Ibu untuk kita ini terus menikmati. Ya, jangan cuma sekali-kali saja menikmati penyertaannya Tuhan. Jangan. Terus, kita harus terus. Kenapa? Tuhan selalu dekat dengan kita. Bagaikan tadi loh, perahu kehidupan kita di tengah samudera. Pasti banyak goncangan, pasti banyak hambatan. Tujuannya kita tidak jelas, kita tidak tahu. Tetapi masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan selalu terbaik, dikatakan. Bukan rancangan yang elek-elek, kecelakaan. Bukan. Rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang indah. Begitu. Ya kita percayai saja, kita beranikan diri kita untuk mempercayai. Kenapa? Karena backing kita, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari tunduk kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur, kami menikmati berkat-Mu saat ini Tuhan, secara khusus berkat secara rohani. Kau selawat setiap kami percaya lawatan-Mu tidak akan sia-sia. Kami datang beda dengan kami pulang menerima berkat-berkat yang komplit dari Engkau. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu ingat akan kekuatan Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan penyertaan Tuhan, sehingga kami selalu mau berada di satu perahu bersama dengan Engkau di dalam menghadapi, mengarungi kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan masalah, tantangan, bahkan sakit penyakit. Tapi kami mau terus disertai dengan Engkau, sehingga kami juga selalu setiap saat boleh menikmati kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk mentaati, mengingat dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berikan sukacita sejahtera-Mu yang selalu baru, berikan pengurapan-Mu yang selalu baru, untuk setiap mereka boleh membimbing setiap kami untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekali lagi kami semua sudah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan daripada Bapak Gembala. Silakan kalian nimbar kembali maju ke depan. Terima kasih kepada Pak Gengki yang sudah melayani firman Tuhan, mengingatkan kita supaya dengan iman percaya kita melangkah bersama dengan Tuhan dan menikmati kuasa penyertaan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia berjanji untuk menyertai kita asalkan kita yang tidak menjauh dari Tuhan. Ya, satu ayat tadi yang dikatakan oleh Pak Gendy di Yakobus dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Kalau kita membawa hati dan hidup kita mendekat Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak atau menjauh dari kita. Tapi justru kalau kita mau membawa hati dan hidup kita dekat dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Ya, oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit diri. Buat satu pujian kita katakan. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku, meninggalkan kami walau sedetik pun. Kau berjanji menyertai kami Tuhan. Asalkan kami membawa hati dan hidup kami senantiasa mendekat dan melekat kepadamu, tidak keluar dari payung perlindungan dan penyertaan Tuhan, maka pasti akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan di balik segala apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kami melihat kemuliaan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan disediakan buat setiap kami yang sungguh-sungguh percaya. Maka rencana-Mu yang indah pasti terjadi dan tergenapi dalam hidup. Terima kasih Tuhan, semua kami umat-umat Tuhan diberkati iman rohani kami semakin kuat teguh di dalam Tuhan, diberkati keluarga rumah tangga kami menikmati damai sukacita Tuhan, diberkati usaha pekerjaan kami meskipun situasi sulit dan sukar, tapi bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Kau sediakan berkat apa yang tak pernah kami pikir, tak pernah timbul dalam hati, tak pernah kami dengar. Tuhan sediakan buat setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati dalam studi sekolah, diberkati dalam kesehatan kami, akan
berkati masa depan kami. Masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani. Demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Mungkin sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan persembahan apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, mereka juga yang membutuhkan bantuan doa. Jika ada mereka yang sakit, Tuhan, kami berdoa, Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh dia Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin yang sedang menghadapi masalah pergumulan, dengan iman yang teguh kami tetap menunggu dan menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin ada juga yang sedang bepergian, lindungi sertai mereka. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat dan mengasihi Engkau Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berbicara satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus kita sekali mulai malam ini sampai kata Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.